Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naufal Aqilah Ramarullah dengan NIM akhir 45. Saya Fikri Wahyu Ramadan dengan NIM akhir 37 akan mempresentasikan materi Bluetooth dan Zigbee dalam mata kuliah Mobile Computing atau Komputasi Bergerak. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu Bluetooth. Contohnya, Bluetooth adalah solusi untuk radio universal untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel menggunakan teknologi ad hoc. Dulu, teknologi ini menggantikan teknologi LEDA atau yang menggunakan infrared. Jadi kita tidak lagi menempelkan HP dengan HP. Dulu jika menggunakan infrared, kita jika ingin menggunakan atau menggunakan transfer data, kita harus menjajarkan kedua perangkat dalam satu garis lurus, dan nantinya perangkat A akan menembakkan cahaya infrared yang harus diterima secara lurus oleh perangkat B. Bluetooth ini bisa dikatakan sukses karena dia sangat murah dan dapat ditanam di perangkat apa saja, dari HP atau bahkan perangkat lain, dan sekarang banyak digunakan pada sensor-sensor. Selanjutnya, Bluetooth itu menggunakan SM, frekuensi SM dengan frekuensi 2,45 GHz. Jadi bisa dipakai di mana saja karena tidak harus berbayar untuk lisensi frekuensinya. Tiga, yaitu hemat daya, low power, meskipun jaraknya pendek dan kecepatannya tidak secepat Wi-Fi. Bentuk ini bisa untuk data transmission maupun untuk suara. Dia bisa membawa suara dan untuk transfer sekaligus. Di sini ada salah satu wujud modul generasi awal buatan dari Ericsson. Ini merupakan gambaran bagaimana perangkat-perangkat bisa untuk berkomunikasi menggunakan teknologi Bluetooth. Sejarahnya bermula pada 1994 saat Ericsson memulai proyek studi kelayakan yang bernama MC-Link. Bahwa tokoh kunci di balik ini ada Madison dan Harrison. Yang menarik, asal usul namanya digunakan Bluetooth. Nama ini diambil dari Raja Denmark abad ke-10, yaitu Harald Blåtand Cosmo. Filosofinya cukup unik, seperti Raja Harald yang berhasil menyatukan suku-suku di Skandinavia. Teknologi ini diharapkan bisa untuk menyambungkan PC atau perangkat seluler. Perkembangannya dilanjutkan pada 1998 oleh Bluetooth 6 Special Interest Group. Kemudian produk untuk pasar massa pertama kali muncul di 2001 dengan versi 1.1. Adopsinya sangat cepat dan di tahun 2005 produksinya bisa mencapai 5 juta chip per minggunya. Dan siapa yang mengurus untuk standarnya? Di sini ada Special Interest Group SIG. Jadi awalnya itu ada 5 raksasa teknologi, ada Ericsson, Intel, IBM, Nokia, Toshiba. Seiring berjalannya waktu, promotor besar ikut bergabung seperti Tricom, akhirnya Microsoft, Motorola. Saat ini anggotanya sudah lebih dari 10.000-an member. Tujuan utama dari grup ini yaitu membuat spesifikasi umum dan melakukan sertifikasi produk agar memastikan perangkat dari merek apapun itu bisa saling terhubung tanpa masalah apapun. Kita masuk ke karakteristik. Yang pertama, frekuensi.
yang beroperasi di frekuensi 2,4 GHz ISM band. Nah, rentang frekuensi ini dibagi menjadi 79 kanal atau 79 radio frekuensi channel. Jadi dari channel 0 di 2460 MHz sampai channel 78 pada frekuensi 2480 MHz. Masing-masing carrier itu berjarak 1 MHz. Daya pancarnya pun sangat kecil, hanya 1 sampai 10 mW. Makanya baterainya itu bisa awet. Karakteristik lain yaitu frekuensi hopping menggunakan FHSS dan TDD supaya koneksinya stabil dan tidak mudah terganggu oleh sinyal yang lain. Bluetooth menggunakan frekuensi hopping, dia berpindah atau melompat frekuensi bisa sampai 1600 Hz per second. Warna lampunya ini dinamakan pseudo random dan diatur oleh perangkat yang menjadi master. Dan itu dia pakai TDD, time division duplex, untuk memisahkan waktu kirim dan terima secara bergantian. Selanjutnya ada voice link dan data link. Dua jenis jalur ini, yang kalau voice link itu menggunakan sinkronus, jadi ini real time, di sini tidak ada pengiriman ulang. Kecepatannya stabil di 6,4 kilobit. Untuk data asinkronus, sifatnya kan asinkronus, di sini kebalikannya, data harus akurat. Jadi ada acknowledgement, kalau data gagal dia kirim ulang. Kecepatannya bervariasi tergantung kebutuhan, bisa sampai 723 kilobit. Topologi yang digunakan yaitu topologi menggunakan Piconet star, artinya yaitu topologi star. Dalam satu grup koneksi Bluetooth disebut Piconet. Kalau ada beberapa Piconet yang saling tumpang tindih atau berlapping, mereka dapat membentuk jaringan yang lebih luas, disebut scatter net. Piconet adalah kumpulan perangkat Bluetooth yang saling terhubung secara ad hoc atau secara langsung. Sistem kerjanya memakai konsep master dan slave. Master itu nanti yang menjadi bos, dan kalau slave itu nanti anak buahnya. Sisanya peran ini berlaku ketika koneksi itu terhubung. Kenapa harus ada master? Master itu menentukan pola lompatannya, dan slave itu nanti hanya mengikuti atau menyinkronkan diri dengan pola tersebut. Jadi dalam Piconet artinya kita harus sinkron dengan urutan hopping yang dibuat oleh si master. Tiap Piconet punya polanya masing-masing, pola unik masing-masing untuk lompatan yang unik. Jadi kalau bikin ada tiga yang mereka tidak akan saling terganggu. Dalam Piconet akan memiliki satu master, dan dapat satu master itu maksimal hanya bisa melayani 7 source secara bersamaan. Dan di sini ada yang part, ada yang standby. Part yang berwarna orange, mereka sebenarnya terkoneksi, tapi statusnya tidak dulu sampai dibangunkan oleh si master. Kalau standby, yaitu belum terkoneksi sama sekali. Dan pada mode
par atau yang berwarna oranye ini bisa lebih dari 200 perangkat. Bagaimana piconet itu bisa terbentuk? Kunci utamanya ada di sinkronisasi. Semua perangkat kan harus melompat atau hopping frekuensi secara bersamaan yang dipimpin oleh si master. Saat koneksi dibentuk, master akan membagikan dua data penting ke para slave, yaitu ada device ID 48 bit yang akan menentukan pola lompatannya. Jadi nanti mau hopping ke frekuensi mana, di sini ikuti ID masternya. Dan juga ada menentukan fase kapan harus melompat, ditentukan oleh jam si master. Selanjutnya ada alamat addressing. Supaya master tidak bingung membedakan perangkat yang satu dengan yang lain, Bluetooth menggunakan sistem addressing, yaitu Active Member Address AMA. Alamat ini untuk perangkat yang sedang aktif sebagai slave, tadinya itu hanya 3 bit, dan part member address DMA kalau perangkat yang sedang parkir awalnya beda lagi, dia bisa sampai 8 bit. Dia bisa menampung lebih banyak perangkat hingga ratusan dalam mode standby. Sini mode awalnya banyak perangkat yang statusnya kan standby, jamnya di sini acak semua, dan nantinya setelah ada master dan piconet terbentuk, perangkat M ini di tengah terhubung dengan slave-nya dan memiliki aturan jam yang sama yang terhubung pada slave-nya. Nah, jadi kita masih membahas tentang satu piconet. Bagaimana jika ada beberapa piconet yang terhubung seperti gambar di sini, ada dua master yang piconetnya ada masing-masing. Scatter terbentuk ketika dua frame ini saling tumpang tindih dan dihubungkan oleh satu perangkat. Perantaranya unik, perannya itu unik dan bisa menjadi anggota di dua tempat sekaligus. Dia bisa jadi slave di A tetapi menjadi master di B. Jadi si S ini bisa saja dia slave untuk di sini, tapi dia juga bisa menjadi master untuk irisan yang di sini. Radio di dalam satu perangkat itu cuma ada satu, dia tidak bisa berada di frekuensi kebebasan bersamaan. Ini kan menjadi problem. Cara untuk mencegahnya atau solusinya adalah dengan jumping back and forth. Jadi perangkat ini kan sibuk, tadi akan lompat masuk ke yang pink, nanti seperti dia lompat lagi balik ke yang kuning. Jadi dia membagi waktunya untuk melayani dua master. Dengan cara komunikasi ini perlu dicatat masing-masing piconet tetap membawa kapasitas bandwidth-nya sendiri sekitar 720 kilobit per second. Tadinya frequency selection, bagaimana frekuensi itu atau data mengalir dalam Bluetooth. Berarti ini dibagi-bagi. Master kirim data di pertama menggunakan kunci utamanya di sini hanya pembacanya dalam bentuk second, yaitu 625 second. Jadi nanti ada 3 kemungkinan. Master mengirimkan data lalu bergantian dengan slave-nya terus menerus. Di sini
frekuensi pertama satu, jadi frekuensinya tidak tetap 3 terus, tapi frekuensi plus 1, frekuensi plus 2 bergantian. Dan juga ada juga di sini yang lebih panjang, dia meminjam 3 slot sekaligus, untuk kirim satu paket yang panjang tanpa terputus. Di sini juga sama, bisa menggunakan slot untuk mengirimkan data slave dalam 5 slot sekaligus. Selama paket panjang ini dikirim, yang kotak biru ini yang lebar, frekuensinya itu sama terus, tidak berganti-ganti sampai frekuensi ini habis dikirim. Nanti dilanjutkan lagi ke slot berikutnya, slot ketiga, gitu. Cara ini membuat transfer data menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Sini FK plus 1, tapi di sini langsung FK plus 6 karena standarnya itu 625 mikrosecond. Untuk paket apa sih yang sebenarnya dikirim saat bekerja? Di sini kita bisa lihat pakai strukturnya, ada access code, ibarat kop surat dalam kop surat panjangnya sekitar 68 atau 72 bit, fungsinya untuk sinkronisasi dan identifikasi. Ini biasanya diturunkan dari ID masternya supaya slave tahu ini paket dari master, bukan dari perangkat tetangga. Di sini variable, send, trailer, dan semuanya ada paket header, kepala. Di sini kita lihat totalnya 54 bit, tapi ada 3 kali karena informasi di YouTube ini sangat besar, jadi datanya diduplikasi sebanyak 3 kali. Kalau ada kerusakan di jalan, pasti ada cadangan. Di sini ada AM address 3 bit, kan tadi maksimal 7 slave dalam satu master. Sini kan berarti ada 8 kombinasi, makanya 3 bit itu cukup. Slave-nya tipe tabit, flow, ARQN, SEQN, dan ARQN, SEQN. Ini buat konfirmasi pakai sudah terima atau kirim ulang. Nanti di sini HIT untuk pengecekan error atau bisa dikatakan checksum sama bit minimumnya. Dan yang terakhir dari gerbong atau struktur paket Bluetooth ada payload. Di sini isi datanya bervariasi, bisa 0 sampai 2745 bits. Selanjutnya untuk sinkronus atau yang real time, tantangannya adalah bagaimana menjaga contohnya kan kalau misalnya di teleponan sinkronus jadi real time, ataupun kan tidak memungkinkan tidak real time, dan data harus dikirimkan secara terus menerus sesuai dengan percakapannya. Nah, bagaimana kalau misalnya sinyal lagi jelek? Nah, sini Bluetooth menyediakan 3 proteksi untuk data suara. Yang pertama harus 1 quality voice. Di sini tipe yang paling protektif, diagramnya cuma 10 audio suara asli. Nanti dikasih pelindung FIC, Forward Error Correction, sebesar 20 byte. Jadi 2/3 dari isinya cuma buat jaga-jaga.
Kalau kondisi lagi berubah biar suara tidak putus-putus. Berikutnya ada high quality voice. Yang kedua, audionya itu lebih besar, 20 byte suara, dan untuk forward error correction-nya hanya 10, dan bahkan ada HP3 audio itu pun mendapatkan slotnya. Intinya pun 30 byte atau FET. Ini dipakai ketika sinyalnya memang terdeteksi lagi baik. Beda dan voice. Nah, kalau yang di bawah dia pakainya jadi bilang hybrid yang bawa 10 byte buat suara, sisanya dipakai buat data. Jadi bisa sambil memungkinkan untuk telepon sambil kirim data sedikit. Dan asinkronus ini biasanya untuk pakai data. Di sini ada polanya, ada DM dan TH. DM ini untuk data medium, paket FEC-nya itu 2/3, jadi lebih aman tapi muatannya lebih sedikit daripada DM1. Muatannya cuma 0 sampai 17 byte. TH data high rate ini tidak pakai APC, biasanya pun data jadi kapasitasnya besar. Biasa ini bisa sampai 27 byte. Yaitu sini ada 3, 5 menunjukkan berapa slot yang dia pakai. DH3 untuk pakainya sedang, baik DM maupun DH yang dipakai sedang. DM5, DH5 paketnya lebih besar, dan di sini DH5 yang paling besar sebanyak 33 byte sekali jalan. Ini alasan kenapa telepon Bluetooth bisa sangat cepat. Ini data rate pada baris DH5, kecepatan maksimum Bluetooth generasi di sini 723 merupakan kecepatan maksimum Bluetooth generasi awal. Disebut ini asimetris karena mirip benar dengan model rumah tangga, tapi uploadnya pelan, hanya 57,6 kilobyte. Jika menggunakan sebenarnya kecepatannya di 433, ini lebih seimbang. Pada bagian suara SCO yang sinkronus, pada kolom sinkronis rate semuanya rata pada 64 kilobyte baik HP1, HP2 atau HP3, karena standar suara digital manusia hanya segitu. Bedanya cuma di cara wrappingnya, apakah FEC-nya besar atau tipis. Tapi output barangnya tetap terjaga stabil di angka 64 kilobit. Link type, bagaimana master mengatur lalu lintas antara suara dan cara bersamaan. Ini contoh kuncinya menggunakan polling base DTD. Master kan itu menjadi penguasa, dia akan menunjuk poll siapa yang boleh bicara. Jadi prioritas SOC selalu konsisten dan periodik karena suara butuh waktu yang real time. Karena master sudah membooking slot-slot secara rutin, mau ada data atau tidak, jalur ini tidak perlu diganggu. Ini dinamakan circuit switch. Dan jalur ACL
asynchronous connection untuk data. Ini di sela-sela jadwal yang SOC atau yang voice atau suara. Sifatnya fleksibel. Kalau jadwal suara sudah dekat, dia ngalah. Kalau kosong lagi, dia ngobrol di sini. Ini kan mengirim kecil-kecil dan sini lebih besar dalam stop waktu tidak 120.000 mikrosecond begitu. Hasil bekerja seperti polisi lintas yang sangat disiplin, yang melakukan bus, sekolah, atau kepresidenan atau yang lain akan tepat waktu dan kemudian membiarkan mobil pribadi lewat di celah-celah. Kita berbicara tentang robustness serta kekuatan Bluetooth. Bluetooth kan menggunakan frekuensi 2,4 GHz di udara kan juga banyak yang menggunakan frekuensi tersebut seperti Wi-Fi, ProM, dan perangkat lain. Tetapi kenapa kok Bluetooth masih bisa berjalan dengan lancar? Dasarnya ada di frekuensi hopping. Dia merupakan pertanyaan pertama karena Bluetooth tadi hopping 1600 kali per second, dia susah diganggu karena misal frekuensi elektromagnet atau error, kena interferensi sepersekian detik, kemudian dia sudah berada di frekuensi yang baru. Ini juga yang bikin satu piconet yang lain dan piconet yang lain tidak bertabrakan. Ditransmisi ke kirim ulang hanya untuk asinkronus atau data sangat cepat. Kalau ada paket rusak nanti dikirim ulang. Terus ini sangat cepat. Di sini nanti kita akan bahas berat ini. Ada korban. Ini dipakai untuk suara dan ACL supaya bisa diperbaiki otomatis tanpa perlu kirim ulang. Tapi di sini tidak ada contohnya berkasih di transmission. Di sini paket C dari master dikirim ke slave 1, tetapi di sini terjadi error payload, maka slave 1 akan mengirimkan NAK negatif acknowledgement memberitahu bahwa ada paket yang error. Nanti slave 1 kan sadar kalau paket itu ada yang error atau rusak, dan nanti dia akan mengirimkan NAK dan memberitahu ke master bahwa paket ada yang rusak, maka si master akan mengirimkan ulang paket tersebut. Begitu pula yang ini, dia akan memberitahu terjadi error, tapi dia belum tahu dan mengirimkan negative acknowledgement, lalu dikirimkan ulang untuk paket G-nya. Gitu. Kita bahas perkembangan Bluetooth dimulai dari Bluetooth versi 1.1. Ini merupakan versi standar menggunakan IEEE standar 802.15 1 hingga 2002. Lalu merupakan inisial stable komersial standar. Lalu versi 1.2 ada peningkatan yang cukup signifikan, yaitu adaptive frekuensi hopping untuk menghindari gangguan. Jadi mendeteksi frekuensi yang sedang sibuk, kita akan menghindari supaya tidak bertabrakan. Dan itu
ISCO menyebutkan pengulangan transmisi kalau suara sempat putus. Jadi ini meningkatkan kualitas suara. Higher bitrate transmission for SCO. Fase yang lebih cepat yaitu versi BTD 0 ditanda IDR exchange data rate pada tahun 2004. Tidak ada lagi IEEE. Saya namanya ini ditingkatkan sampai 3 megabit per second untuk ACL dan ISCO. Dan karena datanya itu lebih cepat selesai, maka power atau daya yang digunakan lebih sedikit. Dan versi yang lebih baru pada 2007 2.1 masih menggunakan IDR, pokoknya pada keamanan dan kemudahan pengirim. Dulu kalau mau terhubung itu harus masukkan input, misal 1.3.4 di versi ini, versi itu dipermudah. Bahkan sudah mulai menggunakan teknologi NFC untuk komunikasi, jadi bisa terconnect. Baiknya Bluetooth versi 3.0 pada tahun 2009, kecepatannya bisa mencapai 24 MB per second. Drastis, ada rasanya di mana Bluetooth tidak bekerja sendiri, tetapi meminjam jalur Wi-Fi yang ada di perangkat yang sama untuk ngirim file besar, supaya Bluetooth cuma mengajak koneksi aja, datanya nanti dikirim melalui Bluetooth. Selanjutnya ada Bluetooth 4.0, Bluetooth yang bisa digunakan klasik tetapi mengatasi caranya. Sini ada 4.0, dia mendukung klasik Bluetooth, tapi jika dia mendukung Bluetooth high speed dan juga mendukung Bluetooth low energy yang irit. Bluetooth low energy BLE menjadi bisa dikatakan sebagai smart Bluetooth menggunakan daya yang kecil, daya yang kecil, ini digunakan pada bidang kesehatan, fitness, security, atau untuk perangkat yang penghibur. Strukturnya pun sedikit diubah. BLE hanya menggunakan 40 channel frekuensi, bukan seperti versi klasik yang 79 channel, supaya koneksinya lebih cepat terbentuk. Different untuk aplikasi. Setiap aplikasi Bluetooth seperti untuk Coverfy atau koneksi perangkat menggunakan Bluetooth profile atau bisa didetektakan untuk tipe aplikasinya. Energi consumption pada klasik Bluetooth, daya yang digunakan pada Bluetooth yang klasik, karena Bluetooth yang klasik itu bisa dikatakan connection oriented, tombolnya harus terus nyala meskipun tidak ada yang ngobrol pada jalur tersebut, jalannya tetap dijaga aktif. Tentu kan itu menjadi boros baterai. Mungkin memang ada Bluetooth penghematan daya dengan nama sleep modes, memungkinkan perangkat untuk tidur, mengurangi penggunaan daya. Jadi perangkat bisa tidur sebentar atau bangun setiap 100 detik buat mengecek apakah ada data atau tidak. Ini bisa membantu untuk menghemat daya. Tapi sehemat-hematnya Bluetooth speed cooling terdiri around 25 MA. Angka segitu mungkin kecil buat HP yang baterainya besar, tapi buat perangkat kecil ini tergolong masih cukup hebat. Bluetooth kasih ini
eh, untuk dipakai di perangkat yang tenaganya cuma dari baterai koin atau alat kecil, ini belum cocok. BLE Bluetooth Low Energy ini bukan sekedar HP, tapi di sini ada teknologi yang baru, prinsip of design. Para ilmuwan merancang ulang teknologi yang dari nol. Nah benar, bisa dikatakan berbeda dari Bluetooth klasik. Optimize for eternal power. Di sini memungkinkan arus puncaknya di bawah 20 mega ampere. Rata-rata average current di bawah 5 mikroampere. Ini alasan kenapa smartphone atau sensor kesehatan bisa tidak dicas selama berminggu-minggu, karena saat dia diam dia hampir tidak memakan daya sama sekali. Di sini terdapat penjelasan bagaimana perbandingannya untuk penggunaannya. Di sini Bluetooth aja atau data, dia cocok data atau audio. Jadi kalau audio kan misal lagu, di sini audio yang sudah disimpan untuk MP3 atau yang lain. Kalau Bluetooth STO, sini kan sinkron atau real time. Contohnya yaitu ketika teleponan, ya cocok untuk data. Dan Bluetooth Low Energy ya tidak cocok untuk suara, musik, data, bahkan video. Dia hanya cocok untuk mengirim kaset. Sini Wi-Fi karena dia yang paling kuat, maka dia bisa mengirimkan data, bisa mengirimkan audio, bisa untuk mengirimkan video atau suara. Lebih direct bisa untuk suara, data, atau audio. Zigbee dan ini sama-sama sama seperti BLE, bisa hanya bisa untuk state. Bahkan teknologi yang dirancang khusus untuk sensor IoT. Ini state low bandwidth, low latency data, dan di sini sangat low power. Bagaimana cara ilmuwan membuat teknologi yang terbatas menjadi super irit? Di sini ada optimalisasi, semua aspek itu diubah untuk mendukung lowest power consumption. Pakai data pendek. Kalau di Bluetooth klasik pakainya panjang-panjang, di BLE pakainya dibuat pendek, karena paket pendek berarti waktu kirim TX time lebih cepat. Jadi arus peak pikaranya berkurang. Selain itu waktu terimanya TX time juga jadi sebentar. Jadi radio tidak perlu menyala lama-lama, jadi baterainya bisa lebih awet. Kalau frekuensinya lebih sedikit, beberapa radio frekuensi channel to improve discovery and connection time. Tadi kita sudah bahas kalau di klasik 79 channel, kalau di BLE cuma 40 channel, 3 untuk advertising, 37 untuk data. Mencari nanti kelebihannya proses pencarian menjadi lebih cepat, dan nyambungan waktu koneksi jadi lebih cepat. Jadi tidak perlu untuk mencari-cari terlalu banyak frekuensi. Dan simple state efficient. Protokolnya sudah hanya statusnya state, hanya menggunakan satu protokol tunggal, single protokol, jadi tidak ada kerumitan yang membebani prosesor. Di sini untuk data-datanya, output powernya 10, lihat datanya yang kita atau dua start, arus maksimum cuma 15 mA, dan
pada saat tidur, pada saat tidur sekarangnya hanya 1 mikroampere. 1 ampere ini mungkin baterai koin bank BLE bisa bertahan bertahun-tahun. Banyak yang mengira BLE itu Bluetooth versi yang versi baru yang canggih dan pasti sangat cepat. Tetapi faktanya ini ditujukan untuk butuh energi data. Throughput itu bukan parameter utama. Itu tidak bisa untuk streaming. Jadi kita tidak bisa streaming, misal mendengarkan musik atau menonton video dengan lancar. Bukan juga untuk transfer file. Meskipun di sini data rate-nya bisa 1 Mbps, tapi di sini tidak cocok. BLE desain untuk mengirim potongan-potongan kecil, small chunk of data. Untuk exposing state, contohnya mengirimkan data suhu, sensor lampu hidup atau mati, itu saja. Dikirim lalu dia tutup lagi. Ini exposing state. Export XML, discrete data refer, and trigger local event. Data can be read at any time to a client. Interface model is very simple. Sini untuk memberikan kecepatan waktu, status jaring, gate, untuk menyertakan link suhu, dan lain-lain. Sini arsitektur dari BLE yang materi dasar. Ini pada BLE dibagi menjadi 3 kelompok. Ada apps, host, controller. Yang perlu dasar di sini ada controller, scale, radio, yang memancarkan sinyal. Di atasnya ada layar, percepat membungkus data video pada kamera digital. Biasanya ada host controller, adalah konteks software yang mengatur segalanya. Di antara sekian banyak kotak, ada 2 itu yang berperan penting. Ada generic access profile dan generic attribute profile. Tidak harus sebagai server, tugasnya mengatur koneksi, siapa yang boleh masuk, siapa yang sedang advertising, memanggil, hubungan perangkat saling menemukan, scaling. Ada juga GATT sebagai perpustakaan. Setelah pintu dibuka, GATT yang mengatur data apa yang disimpan, bagaimana performa, dan bagaimana cara mengambilnya. Itu aja security manager. Dan di sini jadi ada jembatan host control interface, merupakan jembatan komunikasi antara software, host, dan hardware controller. Tanpa HCP ini tidak bisa terhubung, karena sini sebagai otak dan pemerintah otak. Yang di atas ada aplikasi. Ini adalah aplikasi di HP atau laptop yang berinteraksi langsung dengan pengguna. BLE device model. Saya tadi besar perangkat Bluetooth model bagi menjadi dual mode dan single mode. Kalau dual mode, contohnya itu ini HP, karena dia harus bisa ngobrol ke semua orang. Dia harus bisa connect ke speaker yang lama, dia juga harus bisa connect ke sensor yang memakai BLE. Ini yang use anywhere BLE is used today.
pasangan disebut sebagai penduduk Sumatera itu. Dan objek juga yang singular mode, si ini juga sangat bisa hemat. Perangkat seperti ini tidak punya penambahan yang yaitu baterai besar. Mereka cuma pakai baterai yang kecil. Jadi mereka menggunakan atau menanamkan satu baterai saja yaitu PLA. Mereka tidak bisa mengobrol pakai Bluetooth klasik. Di sini digunakan Bluetooth smart. Ini contohnya untuk yang dual mode bisa dipilih yang klasik atau untuk kalian PLA. Yang kanan cuma bisa melakukan sama PLA atau laporkan dua itu. Di sini menunjukkan pergerakan yaitu dashboard yang memiliki 9 mode. Di sisi kiri dikenakan baterai yang terdahulu bentukan klasik. Di sini menggunakan protokol lain seperti CMM dan serial port profile. Ini biasanya buat kirim file atau streaming pada zaman dulu. Di sisi yang kanan single mode stack ini yang hemat energi, bentukannya murni PLA di sensor atau ada jam yang tadi. Dia jauh lebih ramping, dia tidak pakai COMM, tidak pakai atribut profile, atribut protokol. Ini di bagian bawah radionya khusus low energy radio frekuensi. Ini kenapa kok bisa PLP sangat irit. Dan di sini mode yang ada misal pada HP kita, dia di atas kita punya serial port untuk klasik dan atribut profile untuk PLA. Bagian bawah dia juga punya basic radio frekuensi ditambah low energy. Jadi ini membuat perangkat dual mode itu lebih kompleks secara software dibandingkan membuat single mode. PLA secara layer sama seperti sebelumnya. PLA beroperasi di beta frekuensi 2,4 GHz PSM band. Tapi jaraknya tiba-tiba lebar. Kalau Bluetooth klasik jaraknya sempit 1 MHz. Kalau PLA itu jaraknya 2 MHz atau jadi ada 40 channel tersebar dari 2462 sampai 2480 MHz. Larger modulation independent Bluetooth DR, which means data range. Artinya 6 dan 1 artinya sinyal 6 dan 1 dibedakan dengan lebih tegas dibandingkan Bluetooth biasa. Jadi jangkauan bisa lebih jauh meskipun dayanya lebih rendah. Jadi PLA ibarat orang yang bicara pelan tapi artikulasinya sangat jelas. Jadi pendengar dengan jarak jauh tidak bisa mendengar. Advertise channel di sini yang berwarna hijau ada 3. Tugas mereka untuk bergerak atau advertising atau memberitahu saat HP mencari perangkat Bluetooth sebenarnya cuma mendengarkan 3 channel ini. Posisinya mereka unik, ada yang 37, 8, 9, yaitu random atau tidak overlapping. Di sini misalnya 37 data channel menjadi tim pekerja. Begitu perangkat sudah saling kenal lewat jalur hijau tadi, mereka pindah jalur ke kiri untuk mengirim data.
Ini kita sudah bahas sedikit kenapa channel hijauan atau overlapping channel itu ada di tidak berdekatan atau berada di ujung-ujung. Tujuannya untuk menghindari si overlapping dari channel dari Wi-Fi. Ini channel Wi-Fi channel 1, Wi-Fi channel 6, Wi-Fi channel 11 kan berisik di sini, sinyal lebih lebar, lebih berisik. Langkah dari PLE Smart, mereka memberikan advertising channel yang warna hijau di celah-celah sempit di antara sinyal Wi-Fi tersebut, sehingga tidak bertabrakan untuk overlapping. Hasilnya, meskipun kita berada pada satu ruangan yang penuh sinyal Wi-Fi kencang, proses pencarian perangkat scanning atau advertising PLE tidak akan terganggu. Perangkat kita tetap saling menemukan dengan cepat karena jaringan bersih, tidak diganggu atau terganggu oleh Wi-Fi. PLE link layer. Di sini masih di sini ada standby. Jadi standby kita pilih mau advertising ke kiri atau scanning atau inisiasi ke kanan. Kalau ke atas dia bilang jalur inisiasinya cuma scanning, kita tidak akan pernah terkoneksi. Dan sebagai itu standby dan lanjut ke mode yang lain. Misal untuk connection nggak bisa terjadi dari dua pintu masuk, dari inisiasi ada yang menjadi master, datanya memulai maka dia menjadi master. Kalau advertising dia menjadi slave. Itu kan sejak putus maka kembali lagi ke posisi standby. Ini dibagi menjadi dua, yang pasif dan menunggu untuk dipilih. Untuk perangkat seperti perangkat sensor, jam tangan, dia awalnya standby, diam, lalu diam menjadi advertise, mengumumkan diri, halo, aku sensor, dia akan mengajak kenalan. Di akhir dia akan menjadi slave, saya akan aktif, dia aktif untuk mencari. Mungkin contohnya untuk HP atau laptop kita yang jadi bisa menjadi inisiator. Awalnya standby, dia mencari, melihat kita. Kalau ketemu target dia menginisiasi, mengajak kenalan. Setelah kenalan, dia akan menjadi master. Jadi slave lahir dari advertiser, kalau master lahir dari inisiator. PLE layer, kemungkinan positive listrik. Di sini ada standby, ada pengangguran, dia tidak kirim data, tidak terima data, tidak terhubung ke siapapun. Ini hemat informasinya. Advertiser tugasnya menyebar iklan secara periodik, dia berteriak di tingkatan hijau yang tadi. Harus ada scanner, tidak aktif mendengarkan, dia mencari terus, dia akan jadi advertiser. Ya, ada inisiator. Ini langkah dari subject scanner, dia tidak cuma mendengar, tapi dia juga mencoba aktif atau mencoba menginisialisasi koneksi dengan perangkat yang lain. Ini ada master transfer untuk kalau slave connect sebagai master, slave connect sebagai slave. PLE advertiser, setelah koneksi terbentuk, terasa proses tadi pindah ke 37 channel yang tadi. Sini advertise channel 37, jadi X8 apalagi advertising itu total waktunya itu kurang dari 3 second. Because can advertise from operating station untuk broadcast, transmit, assign total to previously connected device, to advertise new presence to a device untuk connect, untuk mengikamkan diri mereka, kehadiran mereka ke
perangkat yang ingin terkoneksi atau penghubungan ulang secara asinkronus itu bisa terjadi masalah. Sini rasanya kenapa PL itu lebih hemat. Ini ada 4 tipe advertise, ada connectable anti-lag. Ini yang paling umum, artinya dia akan beritahu, halo semua, saya di sini dan siapa saja boleh kontak saya. Scanner manapun bisa melihat dan mengajak kenalan. Sebagai saat pertama kali mau connect ke contohnya ke TPS yang baru kita beli, saya ada connectable directed only one specific device can initiate a connection with this advertise. Halo, di sini aku cuma bisa ngobrol sama kamu. Contohnya itu wireless stick PS. Itu kan contohnya pakai dongle, saya stick gamepad itu pakai dongle, dan itu kan hanya bisa connect yang gamepad itu hanya bisa connect dengan device yang memiliki dongle tersebut. Non-connectable undirect, artinya saya cuma kasih info tetapi tidak bisa diajak oper. Scanner tidak bisa connect ke dia. Ini dipakai oleh beacon, contohnya di mall atau museum, memancarkan info diskon atau lokasi tanpa perlu bayar ke atasnya. Datanya kecil cuma 31 bytes dari pilot, saja ada discoverable undirected. Ini mirip yang pertama, tapi sedikit lebih mahal. Halo, di sini kami boleh tanya info lebih lanjut yang saya, tapi tidak ada bayaran atau call. Scanner bisa meminta data tambahan, tapi tidak bisa membangun penyelesaian sepenuhnya. Akhirnya, BLE data transfer ini advertise sangat tidak bergerak di satu tempat aja, akan mengirimkan pesannya sama-sama berurutan di jam 37, 38, dan 39. Kenapa radikalis supaya peluang tertegangannya lebih besar, karena ditakutkannya kalau cuma satu kali channelnya, dia bisa hanya berteriak di channel 37. Ternyata lagi sibuk atau tertabrak oleh sinyal wifi. Nanti kan saya lama sinyal mata yang juga memakai 38, 39 untuk bisa lebih cepat. Dan pada kebetulan ini terjadi interaksi. Sini kebetulannya kirim advertise. Ini sentral yang mengirimkan connected request, meminta untuk connect. Kita langsung dengan scan PSP di antara jeda dan ini nanti setelah terhubung, master akan terhubung dengan state. Ini pada kejadian setelah terkoneksi. Ini link layer connection sangat kecil latensinya. Ini totalnya nanti hanya 3 millisecond. Hasilnya sangat hemat. Ini dari advertise. Ini proses alurnya advertise, perangkat sensor advertise mengirim sinyal halo di jalur iklan, jalur advertise, connected request, jawab connected request oleh master slave, lalu user sudah sepakat melakukan kemudian pindah ke jalur data channel. Di sini data channel
dia akan mengirimkan semasa akan mengirimkan call atau nanti untuk hopping. Ini nanti siswa akan mengirimkan data ACK, jika sudah terpenuhi ACK hanya membutuhkan kuncinya hanya membutuhkan waktu 3 milisekund atau kurang dari 3 menit dari saat sensor berteriak sini advertise hingga ke respon hingga ke akhir. Ini dengan artinya 3 milisekund tadi sekitar 3 advertise direction langsung saja diterima permission request dari user ke slave kalau kosong request protokol mengirimkan data pertamanya kondisi di sini sudah terbentuk dan data dan si master dan menerima data menunjukkan ACK ketika transaksinya selesai. Terlihat sini mengembalikan ACK lagi. Ini untuk data kurang dari 3 milisekund, di sini 2928 mikrosekund. Kemudian saya akan menjelaskan dari slide sebelumnya, yang mana slide ini yaitu BLE energi karakteristik atau Bluetooth Low Energy, menjelaskan bahwa konsumsi energi Bluetooth per satu kali transaksi sangat kecil sehingga bukan menjadi faktor pembatas utama umur sensor. Dengan asumsi satu transaksi BLE atau Bluetooth Low Energy berlangsung maksimal 3 milisekund dan daya transmisi sekitar 15 mW. Secara teoritis, baterai mampu menyuplai waktu aktif secara 18 jam, yang jika dikonversi ke jumlah transaksi BLE menghasilkan sekitar 21,6 juta transaksi. Kemudian, jika sensor hanya mengirimkan data satu kali per menit atau sekitar 1440 transaksi per hari, maka energi baterai tersebut secara teori cukup untuk mendukung operasional Bluetooth Low Energy selama kurang lebih 15.000 hari atau lebih dari 40 tahun. Angka ini jauh melampaui umur fisik baterai maupun umur produk itu sendiri. Artinya, bukan konsumsi energi Bluetooth Low Energy yang membatasi, melainkan faktor degradasi kimia baterai yang mempunyai keterbatasan usia pada komponen-komponennya. Implikasinya sangat penting, terutama pada sistem sensor berbasis Bluetooth Low Energy, yang mana biaya dan umur baterai justru menjadi isu yang lebih dominan dibanding elektroniknya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, sensor dapat dioperasikan tanpa baterai konvensional dengan memanfaatkan energi terambil atau yang bisa disebut juga energi harvesting seperti cahaya lingkungan. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan mengenai use case dari Bluetooth Low Energy yang menggambarkan beragam penerapan Bluetooth yang memanfaatkan konsumsi daya yang sangat rendah dengan komunikasi jarak dekat dan kemampuan koneksi langsung ke perangkat seperti ponsel pintar atau smartphone. Pada aspek proximity yang ini, Bluetooth Low Energy digunakan untuk mendeteksi kedekatan objek atau pengguna, misalnya pada kunci mobil pintar, akses pintu otomatis, atau penentuan lokasi perangkat. Dan pada fungsi time dan network availability, BLE memungkinkan sinkronisasi waktu sederhana serta pemantauan ketersediaan jaringan atau perangkat tanpa koneksi internet berkelanjutan. Bluetooth Low Energy atau BLE juga mendukung personal user interface, seperti komunikasi antar sensor dan smartphone, termasuk fitur browse over Bluetooth untuk konfigurasi atau pembacaan data tanpa antarmuka kompleks.
Dalam bidang otomasi dan kontrol, PLC banyak digunakan pada simple remote control atau HVAC serta generic input-output automation, misalnya untuk mengendalikan lampu, kunci pintu, atau sistem pendingin udara secara efisien. Untuk aplikasi lingkungan, Bluetooth Low Energy sangat cocok pada sensor suhu dan kelembapan yang mengirim data secara periodik dengan konsumsi energi minimal. Sementara itu, pada sektor kesehatan dan kebugaran, Bluetooth Low Energy menjadi tulang punggung perangkat wearable seperti heart rate monitor, physical activity monitor, pulse oximeter, body thermometer, serta blood glucose monitor karena mampu mentransmisikan data medis secara real-time tanpa menguras baterai. Bluetooth Low Energy juga digunakan pada cycling sensors dan pemantauan battery status berbagai perangkat yang ada pada berbagai perangkat IoT. Secara keseluruhan, ragam use case ini menunjukkan bahwa Bluetooth Low Energy atau BLE membuka peluang luas bagi pengembangan IoT atau Internet of Things, khususnya untuk aplikasi yang menuntut efisiensi energi, keandaan komunikasi, dan integrasi mudah dengan perangkat pengguna. Use case ini menekankan pemanfaatan BLE untuk mendeteksi kedekatan atau proximity detection dan deteksi keberadaan atau presence detection yang menjadi dasar banyak aplikasi IoT atau Internet of Things. Pada proximity detection, Bluetooth Low Energy digunakan untuk mengenali lokasi relatif pengguna berdasarkan kedekatan perangkat. Misalnya mendeteksi bahwa pengguna sedang berada di dalam mobil, di kantor, di ruang rapat, atau di bioskop. Informasi ini diperoleh dari kekuatan sinyal Bluetooth Low Energy RSSI dan identifikasi perangkat, sehingga sistem dapat menyesuaikan layanan atau perilaku perangkat secara otomatis sesuai konteks lokasi pengguna. Sementara itu, presence detection memanfaatkan BLE untuk mengetahui apakah pengguna sedang berada dalam area tertentu ataupun tidak. Contohnya, sistem rumah pintar dapat menyalakan lampu secara otomatis saat pengguna berjalan di dalam rumah, mengunci pintu secara otomatis ketika pengguna meninggalkan rumah, atau mengaktifkan alarm jika pengguna sudah terbangun. Dengan konsumsi daya yang sangat rendah dan kemampuan komunikasi kontinu tanpa koneksi internet langsung, Bluetooth Low Energy menjadi teknologi yang ideal untuk otomatisasi berbasis konteks. Secara keseluruhan, slide ini menunjukkan bahwa BLE tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai pemicu kecerdasan lingkungan, yang membuka peluang luas dalam pengembangan sistem IoT di bidang otomasi rumah, keamanan, kesehatan, dan interaksi manusia perangkat. Yang dijelaskan pada it can enable proximity detection bahkan di dalam mobil, kantor, meeting room, movie theater, dan it can enable presence detection. Itu bisa mendeteksi yang sudah saya jelaskan tadi ketika di rumah otomatis, baik dari alarm, pintu, maupun lampu. Nah, pada slide ini menunjukkan contoh-contoh yang saya jelaskan pada use case tadi, seperti yang ini, yaitu merupakan BLE yang membuka peluang IoT pada hal kesehatan seperti gagang pintu yang mendeteksi detak jantung seseorang, ataupun sikat gigi yang mendeteksi glukosa seseorang, atau remote AC bisa dibilang yang bisa untuk mengatur dari jarak jauh. Kemudian pada saat ini, Bluetooth Low Energy dan Generic Access Profile. Generic Access Profile atau GAP dapat dipahami sebagai aturan umum dan wajah depan dari perangkat Bluetooth, yang memastikan sebuah perangkat dapat saling mengenali dan berinteraksi dengan cara yang seragam. Setiap perangkat Bluetooth wajib mengimplementasikan GAP karena profil inilah yang
menyatukan seluruh lapisan teknik Bluetooth mulai dari radio, link, layer, hingga host menjadi satu kesatuan. Persyaratan dasar agar suatu perangkat sah disebut sebagai perangkat menjadi satu kesatuan. Persyaratan dasar agar suatu perangkat sah disebut sebagai perangkat Bluetooth dan dapat berkomunikasi dengan perangkat lain, yaitu GAP tadi. Tanpa GAP, perangkat tidak akan tahu bagaimana cara mencari, menghubungi, atau membangun hubungan komunikasi dengan perangkat di sekitarnya. Karena GAP berperan sebagai manajer prosedur koneksi. GAP juga mengatur prosedur-prosedur umum terkait koneksi. Prosedur pertama adalah device discovery, yaitu mekanisme bagaimana perangkat saling menemukan melalui proses advertising dan scanning. Setelah perangkat saling mengenali dari device discovery tadi, GAP mengatur link establishment, yaitu proses pembentukan koneksi awal atau jabat tangan antar perangkat. Selama koneksi berlangsung, link management berperan mengolah status koneksi agar tetap stabil dan efisien. Jika koneksi perlu diakhiri, GAP mengatur link termination, sehingga pemutusan hubungan terjadi secara tertib. Terakhir, GAP juga bertanggung jawab dalam inisiasi fitur keamanan. Initiation of security features. Seperti proses pairing dan enkripsi data. Secara ringkas, jika link layer mengurus aspek teknis pengiriman sinyal, maka GAP mengatur kebijakan komunikasi, seperti kapan perangkat boleh terhubung, bagaimana koneksi dimulai dan diakhiri, serta siapa yang diizinkan untuk berkomunikasi. Pada lapisan generic access profile, setiap perangkat Bluetooth Low Energy beroperasi dalam salah satu dari 4 peran utama yang dapat dianalogikan sebagai pembagian peran dalam sebuah tim. Peran ini menentukan bagaimana sebuah perangkat beriklan atau advertising melakukan pemindaian scanning serta membangun dan mengelola koneksi. Peran pertama adalah broadcaster, yaitu perangkat yang hanya mengirimkan informasi secara satu arah melalui advertising dan tidak dapat dikoneksikan. Perangkat pada peran ini terus menyiarkan data tanpa mengharapkan respons balik. Contohnya yaitu beacon di pusat perbelanjaan yang memancarkan informasi lokasi atau promosi. Kemudian peran keduanya yaitu observer, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai pendengar pasif. Observer melakukan scanning untuk menangkap sinyal iklan dari perangkat lain, tetapi tidak dapat memulai koneksi. Contohnya yaitu layar atau sistem pemantau yang hanya menerima data suhu atau status lingkungan dari sensor sekitarnya tanpa perlu melakukan pairing. Kemudian ada peran ketiganya yaitu peripheral, yaitu perangkat yang mengiklankan dirinya dan dapat dikoneksikan. Setelah koneksi terbentuk, perangkat ini berperan sebagai slave dan umumnya hanya melayani satu koneksi pada satu waktu tertentu. Peran ini paling sering ditemui pada perangkat wearable dan aksesori seperti smartwatch, heart rate monitor, atau mouse Bluetooth. Peran terakhir adalah sentral, yaitu perangkat yang paling aktif dan berperan sebagai pengendali utama. Sentral melakukan scanning, menginisiasi koneksi, dan setelah terhubung bertindak sebagai master. Keunggulan sentral ini adalah kemampuannya untuk menangani banyak koneksi secara simultan, sehingga dapat berkomunikasi dengan beberapa perangkat peripheral sekaligus. Contohnya adalah smartphone atau laptop yang dapat terhubung ke jam tangan pintar atau smartwatch, headset, dan keyboard Bluetooth dalam waktu bersamaan. Secara keseluruhan, yang saya jelaskan pada slide ini menegaskan bahwa pemilihan peran GAP sangat krusial dalam perancangan sistem Bluetooth Low Energy, karena sejak awal pengembang harus menentukan apakah perangkat akan bertindak sebagai sentral atau pengatur, atau pengembang
memilih perangkat akan bertindak sebagai peripheral atau yang diatur. Sesuai dengan fungsi, tentunya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan aplikasinya. Dia pada saat ini memberikan contoh visual mengenai bagaimana peran-peran GAP bekerja dalam secara langsung atau secara praktik, dengan membandingkan komunikasi satu arah tanpa koneksi dan ditunjukkan kasus temperatur display observer dalam skenario ini, sensor suhu hanya berfungsi memancarkan informasi secara terus-menerus melalui advertising. Misalnya suhu saat ini 25 derajat Celcius, perangkat display bertindak sebagai observer yang hanya menangkap siaran tersebut dan menampilkannya di layar. Arah komunikasi ini bersifat satu arah atau one way, tidak ada proses pairing ataupun koneksi sama sekali, dan tidak ada ikatan permanen antar perangkat. Akibatnya, meskipun display dimatikan, sensor tetap memancarkan data tanpa terpengaruh. Model ini cocok untuk aplikasi monitoring sederhana yang menuntut konsumsi daya yang sangat rendah dan tidak memerlukan kontrol balik. Sebaliknya, di bawahnya menunjukkan skenario yang lebih umum digunakan, yaitu komunikasi dua arah berbasis koneksi antara smartwatch sebagai peripheral dan mobile phone sebagai sentral. Pada kondisi ini, kedua perangkat terlebih dahulu membangun koneksi yang ditandai dengan panah dua arah ini. Setelah terhubung, ponsel sebagai sentral memegang kendali utama, yaitu ia dapat meminta data dari jam tangan atau smartwatch tersebut seperti detak jantung, mengirimkan notifikasi pesan, atau mengatur konfigurasi jam. Smartwatch tersebut sebagai peripheral berperan melayani permintaan tersebut dengan mengirimkan data sesuai instruksi smartphone. Secara konseptual, perbedaan kedua kasus ini dapat dianalogikan dengan radio dan telepon. Bagian atas seperti radio yang hanya menyiarkan informasi satu arah tanpa koneksi, sedangkan bagian bawah seperti telepon atau smartphone yang memungkinkan komunikasi dua arah setelah sambungan terjalin. Hal ini menegaskan kembali bahwa pemilihan peran GAP dan model komunikasi BLE saat menentukan apakah sistem dirancang untuk sekadar menyampaikan informasi atau interaksi aktif dan kontrol dua arah. Selanjutnya, discoverable modes menjelaskan bagaimana GAP atau Generic Access Profile mengatur tingkat keterlihatan atau discoverable perangkat Bluetooth low energy terhadap perangkat lain yang secara langsung berkaitan dengan konsumsi energi dan kesiapan koneksi. GAP atau Generic Access Profile menyediakan 3 mode discoverable, yaitu non-discoverable, limited discoverable, dan general discoverable, yang dapat dipilih sesuai kebutuhan aplikasi. Pada non-discoverable, mode perangkat sama sekali tidak mengirimkan sinyal iklan atau no advertisement, sehingga benar-benar diam dan tidak dapat ditemukan oleh scanner manapun. Mode ini biasanya digunakan ketika perangkat sudah terkoneksi atau ketika keamanan dan penghematan daya menjadi prioritas utama. Kemudian selanjutnya pada limited discoverable mode, perangkat hanya mengiklankan keberadaannya dalam waktu terbatas. Kemudian kembali ke kondisi standby atau sleep. Mode ini paling sering dijumpai dalam penggunaan sehari-hari, misalnya saat proses pairing headset Bluetooth yang hanya aktif beriklan selama beberapa puluh detik. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara kemudahan ditemukan dan efisiensi baterai. Sementara itu, General Discoverable Mode memungkinkan perangkat beriklan atau advertising secara terus-menerus, sehingga kapanpun dilakukan pemindaian perangkat akan selalu muncul. Mode ini cocok untuk perangkat dengan sumber daya besar atau suplai listrik permanen, seperti lampu pintar atau perangkat IoT yang harus siap terhubung. Selain menentukan kapan perangkat muncul, GAP juga bertanggung jawab mengatur isi informasi yang dikirimkan melalui advertisement paket dan scan respon paket.
dapat menentukan data apa saja yang boleh dan perlu disiarkan seperti nama perangkat, jenis layanan, atau fungsi utamanya, sehingga perangkat lain dapat mengenali identitasnya. Dan pada slide selanjutnya menjelaskan tentang mekanisme pairing, yaitu mekanisme keamanan dan pembentukan hubungan antar perangkat Bluetooth low energy. Proses pairing dapat dimulai oleh salah satu pihak, baik sentral misalnya smartphone, maupun peripheral misalnya sensor maupun headset. Pada tahap ini, kedua perangkat saling menghasilkan dan menukar kunci sementara yang disebut STK atau short term key. Kunci ini digunakan untuk mengenkripsi paket data selama sesi komunikasi tersebut saja, sehingga data yang dipertukarkan tidak dapat dibaca oleh pihak lain di sekitarnya. Dengan kata lain, pairing berfungsi sebagai proses perkenalan aman, agar komunikasi awal terlindungi. Jika salah satu atau kedua perangkat dapat meminta bonding, yaitu pembentukan hubungan jangka panjang, pada tahap bonding ini perangkat akan membuat dan menyimpan LTK atau long term key di memori masing-masing. Kunci ini atau long term key ini memungkinkan perangkat untuk langsung melakukan enkripsi saat terhubung kembali di kemudian hari tanpa harus mengulang seluruh proses pairing. Selain kunci keamanan, informasi, konfigurasi profil, dan layanan juga diingat dalam long term key tersebut, sehingga pengguna tidak perlu mengatur ulang perangkat setiap kali koneksi dilakukan. Hal tersebut merupakan alasan mengapa headset atau smartwatch yang pernah digunakan sebelumnya dapat langsung terhubung kembali ke smartphone secara otomatis. Slide selanjutnya menjelaskan bahwa sebelum proses pairing dilakukan, setiap perangkat Bluetooth Low Energy harus terlebih dahulu menyatakan kemampuan input-output atau input-output capabilities yang dimilikinya. Informasi ini sangat penting karena akan menentukan metode keamanan yang dapat digunakan selama pairing. Ibarat dua orang yang baru bertemu, masing-masing harus jujur mengenai apa yang bisa mereka lakukan, misalnya apakah memiliki layar, tombol, atau kemampuan memasukkan PIN. Berdasarkan deklarasi tersebut, sistem BLE memiliki skema pairing yang paling aman dan realistis untuk kedua perangkat. Dan terdapat beberapa jenis kemampuan input-output yang dapat dinyatakan perangkat, yaitu yang pertama display only, yang berarti perangkat hanya memiliki layar untuk mengalirkan informasi, tapi tidak memiliki sarana input. Contoh tipikalnya yaitu layar kecil penampil kode. Kemudian ada display yes, no, menunjukkan bahwa perangkat memiliki layar dan tombol sederhana untuk memilih ya ataupun tidak, sehingga dapat digunakan untuk konfirmasi pairing. Dan ada jenis keyboard only, berarti perangkat tidak memiliki layar tetapi pengguna dapat memasukkan PIN atau kata sandi melalui papan ketik, seperti pada keyboard nirkabel. Dan ada juga selanjutnya no input, no output. Itu kondisi yang paling terbatas di mana perangkat tidak memiliki layar maupun tombol sama sekali. Contohnya headset sederhana atau sensor kecil yang tidak memiliki perangkat layar maupun tombol sama sekali. Selanjutnya yang terakhir ada keyboard display, yang merupakan kemampuan paling lengkap karena perangkat memiliki layar sekaligus sarana input seperti pada smartphone maupun laptop. Status kemampuan input-output ini menjadi sangat krusial karena langsung mempengaruhi tingkat keamanan pairing. Perangkat dengan kemampuan terbatas tidak dapat menggunakan metode verifikasi yang kompleks, sedangkan perangkat dengan layar dan input lengkap memungkinkan authentication-nya yang lebih kuat. Oleh karena itu, slide ini menegaskan bahwa keberhasilan dan keamanan proses pairing Bluetooth Low Energy bukan hanya ditentukan oleh algoritma kriptografi, tetapi juga oleh kemampuan fisik perangkat yang terlibat. Metode pairing yang digunakan ditentukan oleh kombinasi kemampuan input-output kedua perangkat.
Berdasarkan deklarasi kemampuan tersebut, sistem Bluetooth Low Energy akan memilih salah satu dari dua mekanisme pairing, yaitu Passkey Entry atau JustWorks. Pemilihan ini bersifat otomatis dan bertujuan menyeimbangkan antara keamanan dan kemudahan pengguna, sesuai dengan keterbatasan fisik yang terlibat. Pada metode Passkey Entry digunakan ketika kedua perangkat mendukung interaksi pengguna, misalnya satu perangkat memiliki display dan perangkat lain memiliki keyboard. Dalam skenario ini, salah satu perangkat menampilkan angka acak, yaitu passkey, sementara perangkat lainnya meminta pengguna untuk memasukkan angka tersebut. Proses ini menghasilkan authenticated link sehingga komunikasi terlindungi dari serangan man in the middle, karena pengguna secara aktif memverifikasi kesesuaian kode pada kedua perangkat. Metode ini lebih aman dan umumnya diterapkan pada perangkat yang memiliki interface yang memadai seperti smartphone, laptop, ataupun perangkat IoT dengan layar dan tombol. Sebaliknya, pada metode JustWorks digunakan ketika salah satu atau kedua perangkat tidak memiliki kemampuan input atau display. Yang misalnya pada headset sederhana atau sensor kecil IoT. Pada metode ini, pairing berlangsung tanpa memasukkan passkey apapun, sehingga prosesnya sangat cepat dan mudah bagi pengguna. Namun, meskipun koneksi tetap transkripsi, link yang terbentuk tidak terautentikasi sehingga tingkat keamanannya lebih rendah dibanding metode Passkey Entry. Oleh karena itu, Bluetooth Low Energy akan menggunakan JustWorks secara default jika salah satu perangkat tidak memerlukan atau tidak mendukung authentication-nya. Kemudian setelah menjelaskan tentang Bluetooth Low Energy tadi, ada yang namanya Zigbee. Zigbee yaitu teknologi komunikasi nirkabel atau wireless yang berdaya rendah yang dikembangkan di atas standar IEEE 802.15.4 yang secara konseptual mirip dengan Bluetooth tetapi dengan fokus penggunaan yang berbeda. Jika Bluetooth atau yang fokus utamanya Bluetooth Low Energy tadi dioptimalkan untuk koneksi jarak dekat antar perangkat personal seperti ponsel dan wearable, maka Zigbee lebih diarahkan untuk jaringan sensor dan kontrol berskala besar seperti otomasi rumah, industri, dan smart grid. Dan standar IEEE 802.15.4 sendiri hanya mendefinisikan lapisan fisik dan data link, sehingga Zigbee menambahkan protokolnya sendiri di lapisan atas untuk mengatur jaringan routing dan aplikasi. Pengembangan dan adopsi Zigbee didorong oleh banyak perusahaan besar di bidang semikonduktor dan elektronik seperti Chipcon, yang kemudian diakuisisi Texas Instruments, Ember Freescale atau Motorola, serta perusahaan global seperti Honeywell, Mitsubishi, Philips, dan Samsung. Untuk mengelola standar dan ekosistemnya dibentuk organisasi yaitu Zigbee Alliance, yang berperan mirip dengan Bluetooth. SIG aliansi ini memiliki lebih dari 260 anggota yang terdiri dari promotor utama, partisipan aktif, dan adapter. Poin pentingnya, untuk dapat menggunakan spesifikasi Zigbee secara komersial dan menempelkan logo Zigbee pada produk, perusahaan wajib menjadi anggota aliansi. Dari sisi arsitektur, platform Zigbee bersifat bertingkat pada lapisan 1 dan 2, yaitu lapisan 1 vertikal dan lapisan 2 yaitu data link. Zigbee sepenuhnya menggunakan standar IEEE 802.15.4 dan di atasnya mulai dari network layer hingga application layer. Zigbee menyediakan protokol stack sendiri, termasuk mekanisme pembentukan jaringan, routing multi-hop, dan profil aplikasi. Inilah yang membentuk sebuah Zigbee yang sangat kuat untuk membangun jaringan mesh dengan banyak node yang saling terhubung, stabil, dan hemat energi. Mengapa Zigbee perlu ada meskipun sudah ada Bluetooth bersama Bluetooth Low Energy? Karena fokus desain Zigbee yang sejak awal diarahkan untuk jaringan sensor nirkabel yang sangat hemat daya, sederhana, dan murah. Zigbee dirancang agar perangkat dapat bekerja bertahun-tahun hanya dengan baterai kecil, sehingga low power consumption menjadi prioritas utama. Selain arsitekturnya dibuat sederhana agar implementasinya di perangkat keras dan perangkat lunaknya tidak rumit, serta biaya produksinya rendah, yang maka cocok untuk dipasang dalam jumlah besar pada sistem IoT
seperti sensor lingkungan, otomasi rumah, dan industri. Dari sisi sejarahnya, konsep jaringan bergaya Zigbee ini mulai berkembang sekitar tahun 1998 ketika membutuhkan jaringan sensor nirkabel yang murah dan hemat energi, maka dikembangkannya Zigbee. Dan untuk merespon kebutuhan tersebut, Zigbee Alliance dibentuk pada tahun 2002 sebagai badan yang mengkoordinasikan pengembangan dan standarisasi teknologi ini. Dan pada 2003, standar IEEE 802.15.4 resmi diselesaikan sebagai fondasi teknis Zigbee pada lapisan fisik dan data link-nya. Hal ini menunjukkan bahwa Zigbee merupakan teknologi yang matang sejak awal era IoT. Berkembangnya seiring dengan kebutuhan jaringan, perangkat berskala besar, dan bukan sekedar alternatif dari Bluetooth, melainkan solusi yang memang dirancang khusus untuk komunikasi sensor dan kontrol berdaya rendah. Zigbee itu memang dirancang untuk menjadi tulang punggung otomasi dan jaringan sensor, bukan hanya untuk kebutuhan personal seperti Bluetooth. Pada sektor industrial dan komersial, Zigbee digunakan untuk monitoring movement sensor dan automation. Misalnya, untuk memantau kondisi mesin, mendeteksi pergerakan, serta mengendalikan proses otomatis di pabrik atau gedung komersial. Karakteristik Zigbee yang hemat energi dan stabil membuatnya cocok untuk sistem yang harus aktif terus-menerus tanpa sering mengganti baterai. Di bidang personal healthcare atau bidang kesehatan, Zigbee banyak diterapkan pada patient monitor, remote diagnosis, dan data loggers, terutama di rumah sakit atau perawatan lansia. Sensor-sensor medis dapat mengirimkan data kondisi pasien secara berskala dan andal tanpa kabel, sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pemantauan. Dan pada sektor building automation merupakan pasar terbesar Zigbee, mencakup sistem keamanan, pencahayaan pintar, serta fire and safety system. Pada konteks ini, Zigbee unggul karena mampu membentuk jaringan mesh, sehingga lampu sensor dan alarm dapat saling meneruskan data dan tetap berfungsi meskipun salah satu node-nya gagal. Selain itu, Zigbee juga digunakan pada sektor otomotif, khususnya untuk service control dan inventory tracking, seperti pelacakan komponen, pengendalian sistem pendukung yang ada pada lingkungan otomotif. Secara keseluruhan, slide tadi yang saya jelaskan ini menjelaskan perbedaan antara Zigbee dan Bluetooth. Jika Bluetooth identik dengan gaya hidup dan perangkat personal, maka Zigbee adalah teknologi infrastruktur IoT yang bekerja di balik layar untuk menghubungkan lampu, sensor, sistem keamanan, dan otomasi dalam skala besar secara andal dan hemat energi. Kemudian pada slide ini menjelaskan mengenai protokol stack atau susunan lapisan teknologi Zigbee. Jika dibaca dari bawah ke atas, lapisan basikal atau PHY dan MAC merupakan fondasi fisik yang didefinisikan oleh IEEE 802.15.4. Pada lapisan fisikal, Zigbee bekerja pada frekuensi 2,4 GHz serta 868/915 mHz yang menentukan karakteristik radio, modulasi, dan kanal frekuensi. Di atasnya yaitu MAC mengatur bagaimana perangkat mengakses kanal komunikasi, menghindari tabrakan sinyal, serta mengenali tipe perangkat. Dengan kata lain, IEEE bertanggung jawab membangun jalan raya agar data dapat dikirim secara andal di udara. Dan pada lapisan atasnya IEEE ada kendali yang berpindah pada Zigbee Alliance yang mengelola lapisan network NWK dan aplikator layer atau bisa disebut AL. Lapisan network inilah yang menjadi keunggulan utama Zigbee karena mendukung berbagai topologi jaringan seperti star, mesh, dan cluster tree. Kemampuan mesh memungkinkan data dituliskan antar node sehingga jaringan tetap berfungsi meskipun salah satu perangkat mati. Selanjutnya, pada application layer, Zigbee menyediakan kerangka kerja atau application framework dan Zigbee Device Objects atau ZDO serta Application Support Supplier atau APS yang mendefinisikan peran perangkat serta layanan yang tersedia. Disinilah konsep
saya lampu, saya saklar, atau saya sensor didefinisikan secara standar, yaitu pada application layer. Dan dalam satu jaringan ZigBee, tidak serta-merta semua perangkat memiliki peran yang sama. ZigBee menggunakan berbagai peran yang jelas agar jaringan dapat bekerja secara efisien, hemat energi, dan tetap andal. Secara umum, terdapat 3 jenis perangkat utama, yaitu PAN Coordinator atau Personal Area Network Coordinator, Full Function Device atau FFD, dan Reduced Function Device atau RFD, yang masing-masing memiliki tugas dan tingkat kompleksitas berbeda. Yang paling penting yaitu Personal Area Network atau PAN Coordinator merupakan yang paling sentral, ya, yang mana berfungsi sebagai perangkat yang pertama kali membentuk jaringan ZigBee. PAN Coordinator bertindak sebagai pengelolaan utama yang menyimpan informasi keseluruhan jaringan seperti struktur topologi, alamat perangkat, dan kebijakan jaringan. Karena fungsinya paling kompleks, perangkat ini membutuhkan memori dan daya komputasi paling besar, dan umumnya menggunakan sumber daya listrik stabil, bukan baterai. Dalam praktiknya, PAN Coordinator sering berupa gateway atau dongle yang terhubung ke sistem pusat. Kemudian ada juga peran Full Function Device atau FFD, yaitu perangkat serbaguna yang dapat berperan sebagai router jaringan. FFD mampu meneruskan pesan dari satu perangkat ke perangkat lain sehingga memungkinkan terbentuknya jaringan mesh, star, maupun cluster tree. Fleksibilitas ini membentuk FFD biasanya digunakan pada perangkat seperti lampu pintar, colokan pintar, atau node tetap yang memiliki pasokan daya cukup stabil. Sementara itu, pada Reduced Function Device atau RFD adalah perangkat dengan fungsi terbatas yang dirancang agar sederhana, murah, dan hemat energi. RFD hanya mendukung topologi star dan tidak dapat meneruskan pesan perangkat lain, dan biasanya beroperasi dengan baterai yang sangat kecil. Contoh RFD adalah sensor suhu, sensor gerak, atau tombol nirkabel yang hanya aktif sesaat untuk mengirim data lalu kembali tidur. ZigBee punya 3 metode untuk menghubungkan perangkat-perangkatnya. Yang pertama dan yang paling sederhana adalah Star Network. Pada topologi ini, terdapat satu perangkat pusat yang berperan sebagai koordinator, yaitu yang berwarna hitam tersebut. Sementara perangkat lain di sekelilingnya adalah end device atau RFD maupun router ataupun FFD. FFD ditunjukkan sebagai yang titik-titik, RFD ditunjukkan sebagai yang putih bersih. Semua komunikasi data harus melewati titik pusatnya, yaitu koordinator yang bergambar hitam ini, sehingga koordinator berfungsi sebagai pengendali sekaligus penghubung utama antar perangkat. Keunggulan utama topologi ini adalah kesederhanaan dan efisiensi energi. Perangkat ujung, terutama RFD, tidak perlu meneruskan data ke perangkat lain sehingga bisa lebih sering sleep dan hanya aktif saat perlu mengirim atau menerima data. Hal ini membuat topologi star sangat cocok untuk sensor berbasis baterai seperti sensor suhu, sensor gerak, atau tombol nirkabel. Namun kelemahannya terletak pada jangkauan dan keandalan, karena tidak ada mekanisme penerus data ataupun routing. Perangkat harus berada dalam jangkauan langsung koordinator. Jika terhalang tembok tebal atau jarak yang terlalu jauh, koneksi akan terputus. Secara konsep, topologi ini mirip dengan Wi-Fi rumah, di mana semua perangkat tergantung pada satu akses point. Topologi star cocok untuk sistem yang kecil dan sederhana, tetapi kurang optimal untuk area yang luas atau lingkungan banyak hambatan sinyal. Dan ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan topologi jaringan ZigBee yang paling tangguh dan fleksibel. Berbeda dengan star, pada mesh network banyak router atau FFD saling terhubung satu sama lain dan tidak bergantung pada satu jalur. Koordinator yang ditunjukkan sebagai bulatan hitam tetap berperan sebagai pengelola jaringan, tetapi bukan satu-satunya jalur komunikasi. Setiap router dapat berfungsi sebagai perantara pengiriman data, sehingga pesan dapat menempuh berbagai rute untuk mencapai tujuan. Keunggulan utama mesh network adalah konsep self-healing. Jika salah satu router di tengah jaringan rusak atau mati atau terhalang, jaringan tidak langsung terputus. Data akan secara otomatis mencari jalur alternatif melalui router lain yang masih aktif. Mekanisme ini membuat jaringan ZigBee mesh memiliki
robustness tinggi, dan sangat cocok untuk lingkungan luas dan kompleks seperti gedung bertingkat, pabrik, atau kawasan industri. End-device atau RFD tetap berada di ujung jaringan dan berkomunikasi melalui router terdekat sehingga konsumsi energinya tetap rendah. Dan dengan kemampuan saling meneruskan pesan dan memilih rute terbaik, Mesh Network memungkinkan Zigbee menjangkau area yang jauh lebih luas dibanding topologi star, sekaligus fleksibel dibanding booster tree yang akan saya jelaskan selanjutnya. Intinya, jika topologi star cocok untuk sistem kecil, maka topologi mesh ini lebih cocok untuk skala besar. Kemudian yang sudah saya singgung pada slide sebelumnya yaitu ada yang bernama topologi cluster tree. Merupakan gabungan antara konsep star dan mesh tetapi disusun secara hierarkis seperti struktur pohon. Pada topologi ini, koordinator yang digambarkan sebagai bulatan hitam berada di posisi akar dan berfungsi sebagai pusat pengelolaan jaringan. Dan di bawahnya terdapat sejumlah router atau FFD yang bertindak sebagai cabang, dan masing-masing router dapat memiliki anak lagi berupa router lain atau end-device yang bisa disebut dengan RFD yang berada di ujung jaringan. Dengan struktur ini, jaringan dapat berkembang ke area yang lebih luas tanpa semua perangkat harus terhubung langsung ke koordinator. Alur komunikasinya dalam cluster tree ini bersifat terstruktur dan terkontrol. Data dari end-device bisa yang disebut juga dengan daun akan dikirim ke router induknya lalu diteruskan naik ke koordinator melalui jaringan yang sudah ditentukan. Pendekatan ini membuat pengelolaan jaringan lebih mudah dan konsumsi energi tetap efisien. Karena end-device tidak perlu melakukan routing, topologi cluster tree ini sangat cocok digunakan pada sistem yang memerlukan cakupan area luas tetapi tetap tertib secara hierarki, seperti gedung bertingkat, pabrik, ataupun kampus yang dibanding dengan star network tadi jangkauannya jauh lebih besar, namun dibanding dengan mesh yang penuh struktur komunikasinya lebih sederhana dan mudah dikendalikan. Kemudian pada slide selanjutnya ditampilkan tabel untuk membandingkan Bluetooth generasi awal melawan Zigbee secara head-to-head agar menegaskan bahwa keduanya dirancang untuk arena pengguna yang berbeda sehingga tidak ada yang benar-benar menang secara mutlak dari sisi ukuran protokol stack. Dari sisi ukuran protokol stack ini, Bluetooth jauh lebih kompleks dan membutuhkan sekitar 250 kilobyte memori, sedangkan Zigbee sangat ringan dengan stack di bawah 32 kilobyte, bahkan bisa saja hanya 4 kilobyte. Konsekuensinya, Zigbee dapat ditanam pada chip yang jauh lebih murah dan sederhana, yang ideal untuk sensor massal berbiaya rendah. Pada aspek jaringan dan skalabilitas, perbedaannya paling mencolok. Bluetooth generasi awal hanya mendukung hingga 8 perangkat dalam satu Piconet, sementara Zigbee secara teoritis dapat menangani hingga 2 akar 16 perangkat dalam satu jaringan. Inilah alasan mengapa Zigbee cocok untuk satu gedung atau kawasan, sedangkan Bluetooth lebih cocok untuk koneksi personal. Dari sisi kecepatan, Bluetooth unggul dengan 1 Mbps, sedangkan Zigbee cukup dengan 250 kbps, namun Zigbee memang tidak ditujukan untuk transfer data besar, melainkan pesan kecil yang jarang. Perbedaan desain ini tercermin pada strategi daya. Bluetooth diasumsikan sering digunakan atau bisa disebut juga frequently usage, sehingga umumnya memakai baterai isi ulang, sementara Zigbee dirancang untuk aktivasi yang jarang atau bisa disebut juga infrequently usage dan baterai sekali pakai yang bisa bertahan bertahun-tahun. Waktu bergabung ke jaringan atau network join time, Zigbee juga lebih singkat, penting untuk perangkat yang sering tidur dan bangun. Dari sisi keamanan, Zigbee sejak awal mengadopsi AES 128-bit, sedangkan Bluetooth generasi lama menggunakan PIN dan variasi panjang kunci. Pada tabel ini kita membandingkan lagi 3 teknologi wireless jarak dekat yaitu Bluetooth klasik, Bluetooth low energy atau BLE, dan Zigbee, terutama menyoroti pada aspek-aspek penentu agar pemilihan teknologi menjadi jelas dan kontekstual. Dan yang pertama dari sisi latensi atau kecepatan respon, Bluetooth klasik memiliki jeda paling besar yaitu 100 milisecond. Zigbee berada di bawah 10 milisecond, sementara BLE atau Bluetooth low energy paling cepat yaitu 3 milisecond. Inilah sebabnya Bluetooth Low Energy sangat cocok untuk aplikasi kontrol yang menuntut respon instan secara remote
input device, dan interaksi real-time. Pada topologi jaringan, Bluetooth klasik dan VLE umumnya beroperasi dalam Piconet atau Scatternet atau Starbus, sehingga kurang ideal untuk jaringan berskala besar. Zigbee unggul pada topologi mesh yang memungkinkan perangkat saling meneruskan data dan menyediakan ketahanan tinggi saat salah satu node gagal. Dari sisi konsumsi daya puncak atau pikuran, Bluetooth klasik paling boros 30 mA, sedangkan Bluetooth low energy dan Zigbee sama-sama irit pada lebih kecil dari 15 mA. Memungkinkan pengguna baterai koin dan umur perangkat yang lebih panjang. Penggunaan utama primary use case menjadi penentu akhir. Pada hal ini, audio streaming dan komunikasi data berkecepatan tinggi, maka pilih Bluetooth klasik untuk wearable, sensor kesehatan, dan kontrol jarak dekat berdaya rendah. Kemudian untuk BLE dapat dipilih saat membutuhkan untuk otomatisasi gedung, pabrik, serta smart home skala luas yang membutuhkan jaringan tangguh dan diperluas. Nah, hal itu otomasi gedung, pabrik, serta smart home berskala luas itu bisa dipilihnya Zigbee karena Zigbee paling unggul secara universal yang ada, karena Zigbee memiliki teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi. BLE dapat dipilih saat pengguna ingin memilih hal yang wearable, sensor, kemudian pada sensor kesehatan, dan kontrol jarak dekat dan rendah. Dan Bluetooth klasik itu hanya bisa lebih disarankan pada audio streaming dan komunikasi data berkecepatan tinggi. Sekian dari penjelasan kami, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.